Halo adik-adik, kembali lagi dalam pendidikan agama Katolik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema yang kedua pada bab yang pertama, yaitu mengembangkan karunia Allah. Nah sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, yuk siapkan hati, siapkan diri, karena kita akan berbicara kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat dan kasih-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan belajar tentang mengembangkan karunia Allah. Kiranya Engkau selalu memberkati kami sehingga materi yang akan kami pelajari dapat kami terima dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengembangkan bakat dan kemampuan diri merupakan salah satu hal yang penting dalam perkembangan setiap orang muda. Terlebih kalian yang saat ini masih berada dalam proses pendidikan. Nah, orang-orang muda perlu menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada banyak bakat yang perlu dikembangkan untuk meraih masa depan. Untuk mengembangkan bakat tersebut tidaklah mudah. Banyak rintangan, banyak hambatan. Gimana ketika orang itu akan mengembangkan bakat, timbullah rasa malas untuk berlatih, malas untuk mengembangkan. Nah, dari situ timbullah kurang bertanggung jawab. Dalam materi sebelumnya kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai pribadi yang unik. Nah, di mana kita memiliki keunikan masing-masing. Dan kita telah diberi karunia oleh Allah masing-masing juga. Yang dimana setiap pribadi tentunya memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Nah, atas kebaikan dari Allah, kita diajak untuk melihat bakat atau talenta, atau kelebihan, atau kekuatan diri, dan bagaimana cara untuk mengembangkannya. Nah, dari materi ini, kita pun diajak untuk menyadari bahwa bakat dan kemampuan kita itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang harus terus untuk dikembangkan. Tak lupa kita juga perlu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, terlebih atas talenta atau kelebihan yang kita miliki. Untuk itu, selain bersyukur, kita juga perlu untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Banyak tokoh-tokoh yang dapat menginspirasi kita untuk semakin bersyukur. Seperti contoh pada gambar di atas. Mereka saja bisa mengembangkan karunia Allah dengan keterbatasan yang mereka punya. Lalu, bagaimana denganmu? Apakah sudah mengembangkan karunia yang diberikan oleh Allah? Setiap pribadi manusia dikaruniai bakat dan kemampuan dari Allah. Allah telah memberikan anugerah bermacam-macam. Mulai dari fisik kita yang diciptakan secara lengkap, dan juga talenta yang telah Ia berikan kepada kita. Talenta yang kita miliki suatu saat harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Apakah kita mengembangkannya atau
justru malah menyia-nyiakan kebaikan Tuhan tersebut. Dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 25, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta, di situ mengisahkan bahwa seorang tuan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya selagi ia berpergian ke luar negeri. Nah, setelah pulang kembali, sang tuan itu mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ia mengevaluasi berdasarkan seberapa setia masing-masing dari mereka dalam mengelola harta yang dipercayakan kepada mereka agar memberikan suatu hasil. Tampak jelas bahwa sang tuan itu mengharapkan jumlah hasil dari mereka. Suatu hasil menunjukkan kesetiaan di pihak hambanya. Sang tuan memberikan penghargaan kepada hamba-hambanya berdasarkan bagaimana masing-masing dari mereka memikul tanggung jawab atas harta yang dipercayakan kepada mereka. Ia menilai dua orang di antara mereka sebagai hamba yang baik dan setia, serta memberikan mereka imbalan positif. Seorang yang lain dihina sebagai hamba yang jahat dan malas, serta mendapatkan kompensasi negatif. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa segala bakat, segala talenta, dan segala kemampuan membutuhkan tanggung jawab agar terus untuk dikembangkan. Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengembangkan bakat-bakat kita, yaitu yang pertama, kita harus menemukan terlebih dahulu bakat-bakat kita. Mengevaluasi diri tentang apa yang menjadi kemampuan dan bakat kita. Kemudian keluarga dan teman dapat menolong kita untuk melakukan bakat kita, serta tak lupa memohon kepada Tuhan agar dapat menolong kita untuk mempelajari bakat-bakat kita. Yang kedua, kita juga harus bersedia meluangkan waktu dan upaya dalam mengembangkan bakat yang tengah kita cari tersebut. Yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa Bapa atau Allah akan menolong kita, dan kita harus memiliki rasa percaya diri. Kemudian yang keempat, kita juga harus mempelajari keterampilan yang diperlukan bagi kita untuk mengembangkan bakat kita tersebut. Kelima, yaitu kita harus berlatih menggunakan bakat kita. Kemudian kuasai bakat kita itu. Dan yang keenam, kita harus membagikan bakat kita kepada orang lain. Adalah dengan menggunakan bakat kita, maka bakat kita akan tumbuh. Sebagai pertanyaan reflektif, yaitu sudahkah aku menyadari bakat, kemampuan, dan segala kelebihanku? Sudahkah aku mengembangkan anugerah dari Allah? Ataukah aku malah menyepelekan kebaikan Tuhan? Nah, sebagai akhir dari pembelajaran, di sini ada tugas, yaitu buatlah sebuah niat diri dalam bentuk fakta integritas pengembangan bakat diri. Dengan bentuk seperti ini, kekuatan dan keterbatasanku, nama, kemudian umur, kemudian aspek-aspek dalam diriku, fisik atau jasmani, kekuatanku itu apa, kemudian keterbatasanku apa, bakat, kemampuan, bakatmu itu apa, kemudian kamu tidak bisa itu apa. Nah, dan yang sampai nomor 5. Kemudian tak lupa di bawahnya juga ada fakta integritas pengembangan bakat diri. Aku akan mulai mengembangkan bakat apa, bakatmu itu apa, disebutkan
Kemudian dengan cara seperti apa kamu akan mengembangkan bakat tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita pada materi kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, berkah dalam.